Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengambil muqaddimah dari penulis rahimahullah ta'ala. Dan beliau menjelaskan bahwasanya ada 6 dari usul yang jelas terang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan dari orang yang dinisbatkan kepadanya kecerdasan itu salah dalam memahami usul ini. Baik. Qala rahimahullah ta'ala al-asl al-awwal ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayani hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma. ثم لما صاروا على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Baik, ini asal yang pertama disebutkan oleh penulis rahimahullah, menjelaskan tentang keikhlasan dan penjelasan lawan dari keikhlasan tersebut. Kata beliau, asal pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata, tidak ada syarikat untuknya. Dan ikhlas itu disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, huwa tasfiyatul amal bi salihin niyati min jami'i syawa'ib syirk. Itu ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul amal, bagaimana memurnikan amalan bi salihin niyah, dengan memperbaiki niat, disucikan dari seluruh perangkat-perangkat kesyirikan, seluruh jaringan-jaringan perangkat kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Memurnikan amalan dengan memperbaiki niat. Dimurnikan dari mana? Dari seluruh jaringan-jaringan atau perangkat-perangkat kesyirikan. Itu ikhlas didefinisikan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ikhlas yang diinginkan di sini, yang dibawakan oleh musannif, adalah yang diinginkan adalah tauhid. Ikhlas yang diinginkan di sini adalah tauhid. Tauhid itulah ikhlas. Dan ikhlas itulah tauhid. Kenapa kita tafsirkan ikhlas di sini yang diinginkan adalah tauhid? Karena setelah itu musannif mengatakan wa bayanu diddihi,
dan penjelasan lawannya. Apa lawannya ini? Lawan dari keikhlasan itu kata beliau alladhi huwa syirk, di mana itu adalah kesyirikan. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya al-ikhlas di situ adalah at-tauhid, dan tauhid sudah kita terangkan. Ya. Ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Jadi asal pertama adalah penjelasan tentang tauhid. Demikian pula penjelasan dari lawannya itu kesyirikan. Dan telah diketahui bersama bahwasanya kesyirikan itu ada dua jenis. Ya, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu ada tiga jenis juga. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi ini asal pertama. Bagaimana kita mengenal yang namanya keikhlasan, tauhid, dan kita mengenal yang namanya kesyirikan. Dan perkara ini sudah kita terangkan sebelumnya di beberapa kitab yang telah kita pelajari. Baik. Kata beliau, wa kaunu aktsar al-Qur'an fi bayan hadha al-'asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladu al-'ammah. Dan keberadaan dari Al-Quran itu banyak menjelaskan asal ini, yaitu apa? Tauhid. Tauhid dan kesyirikan. Menjelaskan asal ini min wujuhin syatta. Min wujuhin syatta. Dengan beberapa sisi, yang dimana hal tersebut kata beliau bikalamin la yafhamuhu abladul amma, yang dipahami oleh orang yang tidak belajar, orang yang bodoh. Artinya dia seperti yang kita sebutkan kemarin, ketika disampaikan sesuatu dia tidak paham, diterangkan lagi mulai paham, diterangkan lagi baru memahami, akhirnya diterangkan terus, akhirnya dia paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan, lihat, dengan ucapan yang dipahami orang yang seperti ini. Artinya ketika dijelaskan tentang tauhid dalam Al-Quran, begitu pula kesyirikan, ini tidak perlu diterangkan, akan dipahami oleh manusia, sampai dipahami juga oleh orang yang tidak belajar, orang yang bodoh, orang yang perlu pemahaman, diterangkan berkali-kali baru paham, dia akan paham. Bagaimana jelasnya tauhid itu? Iya. Contohnya dalam Al-Quran atau dalam hadis juga seperti itu. Iya. Innahu ma yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini kalau antum sebutkan sama manusia, dia akan paham. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Antum tidak perlu terangkan lagi bahwasanya kesyirikan itu menjadikan seorang tidak masuk ke dalam surga, diharamkan atasnya surga. Dan kesyirikan itu tempatnya di neraka. Ya. Kemudian antum terangkan lagi keutamaan tauhid, bahaya-bahaya kesyirikan. Ini semua datang dalam Al-Quran, begitu pula dalam Sunnah Nabi SAW. Itu perkara yang jelas, yang dipahami oleh abladu al-ammah. Ini maksudnya. Ya, dijelaskan asal ini dalam Al-Quran biwujuhin syatta, itu dari sisi apa? Keutamaan tauhid. Iya. Apalagi perintah kepada tauhid. Apalagi
pujian terhadap orang yang bertauhid. Apalagi? Bagaimana hakikat atau kehidupan orang yang bertauhid. Begitu pula kesyirikan. Allah terangkan dalam Al-Quran bagaimana bahaya kesyirikan. Ya. Bagaimana keadaan pelaku orang yang berbuat syirik ketika meninggal tidak bertobat. Bagaimana hakikat dari kesyirikan itu. Bagaimana perlakuan, bagaimana adab terhadap orang yang berbuat syirik. Dan seterusnya. Ini maksud dari ucapan beliau, dijelaskan atau Al-Quran menjelaskan hal tersebut min wujuhin syatta. Min wujuhin syatta. Jadi kadang datang dengan perintah bertauhid, kadang datang dengan penjelasan keutamaan tauhid dan seterusnya. Begitu pula kesyirikan. Datang dengan larangan berbuat syirik. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini tidak perlu untuk menjelaskan lagi. Mereka akan paham. Bahwasanya kita diperintah bertauhid dan kita dilarang dari kesyirikan. Ya, kita dilarang dari kesyirikan. Kata beliau, "Summa lamma sara" Kemudian kata beliau, "Summa lamma sara ala aktsaril ummah." Kemudian tatkala jadilah ini terhadap kebanyakan dari umat, masoro, apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Kata beliau, "Azhara lahum syaitan." Ini di masa beliau, ya. Maka syaitan pun menampakkan kepada mereka, yaitu manusia, umat, keikhlasan itu adalah bentuk pengurangan terhadap hak dari orang-orang soleh. Tanaqqus bis solihin, dan pengurangan terhadap hak-haknya. Jadi kalau seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ikhlas yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana seorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat ini menerangkan bagaimana seorang itu menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Dalam sembelihan. Fasholli rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelih hanya untuk Rabbmu. Lihat, ini pemahaman dipahami oleh siapa? Orang awam. Bahwasanya tidak boleh orang menyerahkan sembelihan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah terangkan, "Qul inna salati", katakan, salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Lihat, keikhlasan seperti ini ditampakkan oleh syaitan bahwa bentuk seperti ini adalah bentuk tanaqqus pada orang soleh. Bentuk pengurangan hak-hak kepada orang soleh, sehingga menjadikan orang yang berbuat ikhlas ini, karena perbuatan seperti ini adalah pengurangan terhadap orang-orang soleh, maka menjadikan mereka gulu terhadap orang soleh. Jadi keikhlasan di sisi mereka adalah bagaimana membagi ibadah itu kepada orang soleh, sedikit kepada orang soleh. Bisa dipahami? Akhirnya mereka pun gulu menyembelih untuk orang soleh, bernadar untuk orang soleh, berdoa kepada orang soleh. Sebagian ibadah diserahkan kepada orang soleh. Kenapa? Karena kapan dia serahkan semua ibadah hanya kepada Allah, dan inilah keikhlasan yang
diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, syaitan menampakkan ini keikhlasan adalah bentuk pengurangan terhadap orang soleh, dan mereka tidak ingin mengurangi hak-hak orang soleh. Iya. Maka dengan apa? Maka mereka menjadikan sebagian ibadah diserahkan kepada orang soleh tersebut. Akhirnya mereka gulu terhadap orang soleh itu, menyembelih untuknya, bernadar untuk orang soleh, ataupun berdoa kepadanya. Sedangkan ibadah-ibadah seperti ini itu diterangkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, kata beliau, wa adharu syirk, kemudian mereka menampakkan kesyirikan itu kepada umat ini, kepada manusia, syaitan, itu fi surati mahabbatis sholihin wa atba'ihim. Bahwa kesyirikan itu adalah dengan kecintaan kepada orang soleh saja dan mengikut kecintaan terhadap pengikut dari orang-orang soleh itu. Jadi mereka membalik yang namanya kesyirikan, yang namanya dengan tauhid. Mereka membalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat dalam Al-Qur'an tentang bagaimana itu tauhid. Ya kan? Ini asal. Kita diperintah dengannya. Maksud kita dicipta, maksud diturunkannya Al-Quran, maksud diutusnya Rasul, dan bagaimana menjelaskan bahayanya kesyirikan. Dan ini perintah juga, setelah kita telah berlalu bersama kita. Di awal kali turunnya wahyu diangkat sebagai Rasul, itu diperintah untuk apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Fa'anzir apa di sini? Anzir nas anisyirk. Lihat, jelas, ya kan? Jelas. Namun tak kala terjadilah apa yang terjadi, syaitan membalikkan hal tersebut. Dengan mengatakan bahwasanya keikhlasan itu adalah bagaimana engkau memalingkan, engkau menjadikan sedikit ibadah kepada orang soleh. Itu ikhlas. Adapun ikhlas yang diterangkan oleh Allah itu kalau engkau jadikan seperti itu saja, jadikan semua ibadah hanya kepada Allah, itu akan menjadikan ikhlas, tetapi ikhlas yang menjadikan taksir, tanakus kepada orang soleh. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun menjadikan sedikit ibadah kepada orang soleh dan menjadikan itu sebagai keikhlasan. Dan kesyirikan di sisi mereka yang dibalik oleh syaitan adalah bagaimana seorang hanya cinta kepada orang-orang soleh saja, sekedar cinta. Mereka tidak bisa membedakan antara al-hubbu fillah wal hubbu ma'allah. Tidak bisa membedakan. Al-hubbu fillah ini masyru'. Kita diperintah mencintai karena Allah SWT, cinta kepada orang-orang soleh, cinta pada ulama. Jelas. Yang dilarang adalah hubbu ma'allah. Ini yang dilarang. Karena kalau ada hubbu ma'allah berarti kesetaraan antara Allah dengan orang soleh. Mereka tidak membedakan ini. Jadi kalau seorang berbuat cinta saja kepada orang soleh, lihat, cinta saja, sekedar cinta, mahabbah fillah, tapi tidak diserahkan sedikit ibadah kepada orang syirik, kepada orang soleh, maka itu disebut apa? Kesyirikan. Itu kesyirikan. Kesyirikan itu kalau cuma sekedar cinta kepada orang soleh saja. Kapan dikatakan tauhid? Kalau dia serahkan sedikit ibadah orang soleh, maka dia akan menjadi orang bertauhid. Kalau dia tidak sampai pada keadaan itu, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan, karena hanya sekedar cinta saja, tanpa diserahkan sedikit ibadah kepada orang soleh. Jadi kalau seorang cuma cinta pada orang soleh, jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ini yang ditampakkan oleh syaitan. Lalu bagaimana
supaya mereka bertauhid? Mereka harus gulu terhadap orang soleh. Iya. Dengan bentuk apa keguluannya? Dengan bentuk menyerahkan sembahan, sedikit ibadah kepada orang soleh. Gulu dari sisi mereka ini apa? Beribadah kepadanya, meminta, mengagungkan. Dan gulu itu awal kali. Gulu terhadap orang soleh itu awal kali timbulnya kesyirikan di umat, di manusia ini. Sebagaimana datang dalam kisah dari kaum dari Nabi Nuh alaihissalam. Kita sudah terangkan sebelumnya. Sebab kesyirikan, muncul kesyirikan umat ini itu dari situ. Gulu terhadap orang soleh. Bagaimana mereka ingin dihasut oleh syaitan untuk dijadikan gambarnya ini tetap ada, walaupun orang soleh sudah pergi, tetapi supaya dikenang, digambarkan bentuknya, surahnya. Syaitan mengatakan ini supaya kalian semangat beribadah, melihat mereka. Ketika kalian melihat mereka, kalian akan semangat ibadah, karena mereka ini orang-orang yang ahli ibadah. Kata Abdullah bin Abbas, tatkala mereka meninggal, wa nusiyal ilm, dan ilmu sudah dilupakan, maka apa? Manusia pun menyembah patung-patung atau gambar-gambar tersebut, meminta kepadanya, bertabarruk, berdoa, tawaf di situ, menyembelih di situ untuknya, bernadar untuknya. Ini sebabnya apa? Bukan sekadar syaitan saja yang menggoda, tapi apa? Mereka mengambil wasilah untuk hal tersebut. Wasilah kepada kesyirikan. Makanya gambar-gambar itu dilarang. Itu ilahnya. Karena apa? Wasilah terhadap kesyirikan. Apa yang menjadi wasilah terhadap sesuatu yang haram, maka dia akan mengambil hukum maksudnya. Jadi kalau wasilah kepada kesyirikan, maka wasilah tersebut menjadi haram juga. Lihat bagaimana syaitan di sini membalikkan dari keadaan tersebut. Penjelasan tentang tauhid kesyirikan ini terang dalam Al-Quran. Terang. Bagaimana mengisahkan Allah SWT dalam seluruh ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ibadahi. Serahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan seluruhnya agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah diserahkan hanya kepada Allah, jelas terang. Tapi tak kala syaitan merubah, terjadilah apa yang terjadi, maka menjadikan kesyirikan itu adalah tauhid, dan tauhid itu adalah kesyirikan. Tauhid itu adalah kesyirikan. Inilah kerjaannya syaitan. Jika kalau orang tidak belajar, tidak memahami asal dari agamanya, maka dia akan dengan mudahnya syaitan akan membalikkan dia ke jurang kebinasaan. Seperti ini. Dengan lafaz-lafaz tauhid, dengan lafaz-lafaz kesyirikan ditampakkan oleh syaitan, tapi dengan makna yang batil. Dikatakan tauhid itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu bentuknya apa? Tanaffus bis sholihin. Jadi bagaimana hakikat tauhid itu? Adalah bagaimana seorang menyerahkan sedikit ibadah kepada orang soleh. Dan kesyirikan yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu adalah kecintaan terhadap orang soleh saja. Kapan tidak jatuh dalam kesyirikan? Ketika kita gulu, seorang gulu terhadap orang soleh, maka dia tidak terjatuh lagi yang namanya kesyirikan. Dan inilah hal yang menjadikan kita semakin giat untuk belajar.
supaya kita tidak tertipu dengan bahasa-bahasa atau hal-hal yang mungkin dipandang bagus, tetapi hakikat dari makna tersebut adalah kebatilan sebagaimana yang diterangkan di sini oleh musannif rahimahullahu taala. Baik. Sekira ini cukup untuk asal yang pertama ya. Bahwasanya asal dari agama ini adalah ikhlas. Iya, tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian kita masuk di asal yang kedua. Qala rahimahullah ta'ala al-asl tsani. أمر الله باجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Ini keadaan apa yang dialami oleh musannif di zamannya. Bagaimana datang orang-orang yang memaknakan dari asal agama ini ke makna yang batil dengan penggunaan lafaz yang sama, tetapi memaknakan dengan makna yang batil. Memaknakan dengan makna yang batil. Seperti yang berlalu bersama kita di asal yang pertama tentang tauhid dan syirik. Sekarang masuk dalam asal yang kedua, yaitu bagaimana seorang diperintah untuk berijtima', bersatu dalam agama, dan perintah untuk atau larangan untuk berpecah belah dalam agama. Perintah berijtima', bersatu dalam agama itu ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Dan larangan dari tafarruq fid din itu juga ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, amara Allah bi ijtima'i fid din wa naha 'an at-tafarruq fihi. Allah perintahkan untuk bersatu dalam agama. Kemudian melarang kita untuk berpecah dalam agama tersebut. Perintah untuk ijtima', kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah seluruhnya. Itu jadikan rujukan kalian adalah Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Perintah untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian pecah belah dalam agama tersebut. Ini dari ayat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, Inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah ridho kepada kalian 3 perkara dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Di antara yang disebutkan di situ adalah kata Nabi SAW, farada lakum
Atau fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho kalau kalian tidak berbuat syirik dan kalian mengibadahi Allah semata. Allah ridho kepada kalian. Kemudian wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini syahidnya. Dan Allah ridho jika kalian bersatu dalam agama dan kalian tidak berpecah belah dalam agama tersebut. Jadi ini perintah. Perkara yang Allah ridhoi. Perkara yang Allah ridhoi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian berkelompok-kelompok, sesungguhnya engkau Muhammad bukan bagian dari mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi kita Muhammad SAW dari golongan-golongan mereka yang memecah belah agama, kemudian menjadi kelompok-kelompok. Ini menunjukkan bagaimana tafarruq fi din itu adalah celaan. Celaan. Karena Nabi SAW dilepaskan dari hal tersebut. Demikian pula tafarruq itu adalah sifat dari orang-orang musyrik. Sifat dari orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan jangan kalian menjadi dari bagian orang musyrikin. Mereka ini memecah belah agama mereka. Jadi sifat dari kaum musyrikin adalah tafarruq. Dan sifat dari kaum mukminin adalah al-ijtima'. Al-ijtima'. Ini penjelasan tentang perintah dari ijtima' dan larangan dari at-tafarruq. Qala fa bayyana Allahu hada, dan Allah jelaskan dua hal ini, yaitu ijtima' dengan tafarruq. Bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Kata beliau tafhamuhu al-awam, yang dimana ini dipahami oleh orang awam juga. Jadi penjelasan tidak perlu didetailkan tentang perintah ijtima' dan larangan dari berpecah belah. Bagaimana hakikatnya? Bagaimana kandungan dari ijtima' itu? Dari ayat-ayat yang mengandung perintah ijtima', larangan untuk tafarruq. Sangat jelas di sisi orang awam. Bagaimana lagi orang belajar? Perhatikan ini. Kata beliau, "Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku." Dan Allah juga melarang kita supaya kita menjadi seperti orang-orang yang memecah belah dalam agama dan mereka berselisih, kemudian mereka pun celaka, binasa. Kata beliau, "Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fi ad-din wa nahahum 'an at-tafarruq fihi." Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan kaum muslimin untuk berijtima' pada agama dan melarang mereka dari tafarruq. Ini ayat yang kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma warada bihi sunnatu min al-ajb al-ujab fi dzalik. Dan menambah hal tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas apa yang datang dalam sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita dari berpecah belah. Melarang kita dari berpecah belah. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin untuk mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagian yang lain. Dan masih banyak lagi dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan akan perintah hal tersebut. Dan semua ilmu dari apa yang kita pelajari itu mengajak, menerangkan akan perintah dari ijtima', dan larangan dari bertafarruq. Jadi berijtima' di atas ilmu, karena ilmu mendorong akan hal tersebut. Dan larangan dari hal tersebut juga ditekankan oleh ilmu. Jadi semua putarannya di mana? Pada ilmu. Dalam Al-Quran
begitu pula dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijtima' ini juga datang dari amalan dari para sahabat. Iya. Kemudian datang juga dalam amalan para tabi'in. Dan siapa yang datang setelahnya? Siapa yang datang setelahnya? Taib. Kemudian kata beliau, jadi tak kala kita sudah ketahui ya, secara umum bagaimana asal yang kedua ini, perintah untuk berijtima' dan larangan dari tafarruq. Kata beliau, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Iya. Kemudian jadilah perkara itu, bahwasanya berselisih itu adalah pada usul agama, pada akidah, wa furu'ihi, pada pembahasan fikih. Itulah ilmu dan fikih pada agama. Wa sara al-ijtima'u fi din la yakuluhu illa zindiq aw majnun. Dan jadilah bahwasanya bersatu dalam agama itu adalah sesuatu yang tidak dikatakan, tidak keluar kecuali dari orang-orang zindik, munafik, dan orang-orang yang gila. Orang yang gila. Iya. Jadi perkara berubah, bagaimana syaitan atau orang-orang dari ulama sesat ini itu merubah keadaan. Perpecahan dalam agama itulah ilmu, itulah fikih. Iya. Perpecahan dalam agama itulah ilmu. Dan itulah fikih dalam agama. Adapun perintah untuk berijtima', iya. Perintah untuk berijtima' kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak dikatakan kecuali orang-orang yang disifati dengan zindik, yaitu diistilahkan munafik. Iya. Diistilahkan orang munafik. Atau seorang yang tidak mengenal Tuhannya. Iya. Dan tidak dikatakan juga kecuali orang-orang yang gila. Orang-orang yang gila. Jadi di sini keadaan itu terbalik. Seorang kalau berselisih, iya, masing-masing punya rujukan. Itulah fikih, itulah agama. Iya, masing-masing punya patokan dalam mengambil hukum. Dikatakan ini perpecahan. Seorang mengambil kiblatnya sendiri, seorang mengambil kiblatnya sendiri. Ini perpecahan dalam agama. Dianggap perpecahan seperti ini ketika diperintah untuk bersatu, kembalikan perkara kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Maka apa yang mereka katakan? Orang yang memerintahkan seperti ini adalah orang gila. Orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, iya, mengambil hukum kepada Al-Quran dan Sunnah pada permasalahan akidah, usul agama. Ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak lain kecuali orang yang mengatakannya adalah orang-orang gila saja. Dan perpecahan dalam agama, iya, mengambil satu kiblat, sehingga terpecah menjadi kelompok-kelompok, itulah ilmu, itulah agama, itulah fikih, itulah pemahaman. Dan ini yang kita, iya, diperintah dengannya untuk berilmu, memahami agama. Iya. Adapun berkumpul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada perkara yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang tidak keluar kecuali dari orang-orang zindik atau orang-orang majnun. Iya. Nah, di sini kita lihat lagi, ya, bagaimana kadang seorang, kalau ya, terjadi ya di sekitaran kita, bagaimana seorang tak kala diperingatkan dari usul agama, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Iya, kembalikan semuanya patokannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka apa jawabannya?
Iya. Antum ini mau pecah belah umat. Iya. Biarkan mereka melihat pandangannya sendiri dan kita melihat pandangan kita sendiri. Itulah fikih. Mereka punya pendapat sendiri, kita punya pendapat sendiri. Ketika kita ajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, apa yang dibawa oleh salafus soleh dari permasalahan seperti ini, apa mereka katakan? Ini perpecahan. Antum mau berdebat, antum mau pecahkan umat, biarkan mereka dengan jalannya, kita dengan jalan. Inilah ilmu, inilah fikih. Perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, patokannya Al-Quran dan Sunnah. Dan hal tersebut terlihat larangan dari hal yang dilakukan, maka mereka menganggap ini perpecahan. Lihat, dan itu ada. Tidak usah saya sebut. Kalau saya terangkan lebih jelas lagi, nanti antum dapat sendiri. Mungkin dari ustaz-ustaz yang lebih dalam lagi. Kita cuma cari tangga untuk bagaimana antum pahami ketika ada penyampaian seperti ini, antum bisa pahami. Inilah maksudnya. Kalau seorang mengajak kepada ijtima' tidak di atas ilmu, itu perpecahan. Itu perpecahan. Jangan lihat orang berkumpul banyak dikatakan ini ijtima', membela agama. Ketika kita larang ini adalah perpecahan, maka dikatakan kamu ini mau merubah, kamu ini mau memecah belah umat. Antum lihat orang berkumpul membela agama, antum bilang ini apa? Perpecahan. Perhatikan terbalik. Kan? Kalau mereka landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, umat tidak akan terpecah. Karena masing-masing kembali kepada satu tujuan, yaitu apa? Apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, apa yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa yang keluar dari sini, maka dia akan jatuh dalam at-tafarruq. Apa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan jatuh dalam perpecahan. Dan itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Betapa banyak seorang yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka ini banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dimana mereka ketika membuat satu kaidah, perhatikan, mereka sendiri yang 5 orang buat kaidah itu masing-masing punya penafsiran apa kaidahnya. Perhatikan, sama-sama buat kaidah, sepakat kaidahnya, ya kan? Tapi tak kala mau menerapkan kaidah itu, mereka berselisih. Dan itu sudah ada terjadi. Kalau dikatakan semua sifat diukur dengan akal, semua sifat Allah kembali kepada akal. Kalau akal cocok, kita tetapkan. Kalau akal tidak cocok, kita takwil. Kalau bisa kita dustakan. Perhatikan, ini kaidahnya, ya kan? Ini kaidahnya. Kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanzih. Lihat. Tapi takal dia mau takwil, bingung dia. Satunya bilang enggak, ini mananya ini. Satunya bilang ini mananya ini. Satunya bilang mananya ini. Jadi kalau 1000 orang situ, berapa makna? 1000 makna. Kalau mereka mengambil kembali Al-Quran, jalan mereka. Mereka tidak akan berselisih. Tetapi apa mereka katakan? Inilah ilmu. Inilah ilmu dan inilah fikih yang kita nikmati di sini. Jadi seakan-akan mereka ini lebih tahu agama dibanding para pendahulunya, dari para salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang mendahului mereka, Ini dari permasalahan sifat, belum permasalahan tentang ketaatan pada pemerintah, permasalahan tentang wala wal bara, permasalahan tentang usul-usul yang lain, yang terdahulu dan saat ini, itu mereka anggap itulah fikih, itulah perpecahan dalam hal tersebut, itulah fikih, itulah agama. Dan perintah untuk ijtima'
kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, itulah sesuatu yang tidak keluar kecuali dari orang-orang zindik dan orang-orang majnun. Jadi ini dua asal yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala di sini. Dan kesimpulan yang kita ambil bahwasanya asal yang pertama adalah bagaimana seorang perintah untuk bertauhid dan bagaimana hakikat tauhid itu sudah kita sebutkan. Kemudian bagaimana larangan dari kesyirikan dan bagaimana kesyirikan sudah kita sebutkan juga. Begitu pula di asal yang kedua, bagaimana perintah untuk ijtima', larangan untuk tafarruq, berpecah belah. Kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat terjadi khilaf di antara mereka. Terjadi khilaf di antara mereka tatkala menafsirkan hadis Rasulullah SAW, tapi tidak dinukil seorang pun. Di antara mereka ada yang mencela sebagian dengan sebagian yang lain. Ada yang memfitnah sebagian dengan sebagian yang lain. Dan kisah masyhur di tengah sahabat, tatkala Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asr illa fi Bani Quraidah. Jangan salah satu dari kalian salat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Lihat, pemahaman ini sahabat berselisih dalam memahami. Sebagian mengatakan jangan kamu salat walaupun sudah masuk asar, jangan kamu salat di jalan kecuali kamu sudah sampai di Bani Quraidah, baru antum sholat. Mau keluar waktu atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Artinya Nabi SAW suruh kita cepat-cepat. Supaya kita sampai di mana? Di Bani Quraidah sebelum sholat asar. Tapi qadar Allah, masuk waktu sebelum kita sampai, maka ada yang sholat, ada yang lanjut. Dan tidak dinukil seorang pun bahwasanya di situ ada yang saling mencela. Semuanya kembali kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak ada yang menyalah, tidak ada yang disalahkan. Karena keluar dari apa? Dari ijtihad. Dari ijtihad itu maghfur. Kalau dia benar dapat 2, dan kalau dia salah dapat 1. Jadi seorang diperintah untuk berijtima', dan dilarang untuk berpecah belah dalam agama. Pecah dalam agama. Siapa yang keluar dari ilmu, siapa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan jatuh dalam perpecahan. Taib. Sekira cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di asal yang ketiga. Besok hari Rabu ya. Insyaallah hari Kamis kita ada daurah ya, jadi kita selesaikan. Insyaallah kita selesaikan hari Senin atau hari Selasa. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.